Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gua Vidi di Nyeritain Horor. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kalian yang menonton dan mendengarkan cerita ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Liburan romantis berubah menjadi mimpi buruk. Rio dan April, mereka menginap di sebuah villa megah di Jawa Barat. Tapi semakin lama mereka ada di sana, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi. Suara misterius, sosok bayangan, dan seorang penjaga villa yang seharusnya dia sudah meninggal. Saat teman-teman mereka datang, kenyataan mengerikan pun terungkap. Villa itu sudah terbengkalai sejak lama. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan yang lebih menyeramkan, apakah sesuatu ikut pulang bersama mereka? Awal tahun 2016, Rio dan April, sepasang suami istri yang telah menikah selama 1 tahun, merencanakan perjalanan singkat untuk menghabiskan waktu bersama. Mereka memutuskan menyewa sebuah villa di Jawa Barat, mencari suasana baru untuk menyegarkan pikiran. Meskipun pernikahan mereka sudah berjalan cukup lama, mereka belum dikaruniai anak. Namun, hal itu tidak mengurangi kebahagiaan mereka dalam menikmati kebersamaan. Setelah mencari informasi dari berbagai sumber, akhirnya Rio menemukan sebuah villa dengan harga yang cukup terjangkau. Villa tersebut memiliki fasilitas yang memadai dan berlokasi di daerah yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Kayaknya villa ini cocok buat kita, ujar Rio sambil menunjukkan foto-foto villa tersebut kepada April. April menatap layar ponsel Rio dengan penuh antusias. Bagus juga ya. Ada balkon dengan pemandangan gunung, kayaknya bakal menyenangkan, katanya dengan senyum di wajahnya. Ya udah kalau gitu kita pesan sekarang aja sebelum ada orang lain yang mendahului, kata Rio sambil segera menghubungi pemilik villa. Setelah berdiskusi singkat, akhirnya villa tersebut berhasil mereka sewa untuk beberapa hari ke depan. Dengan perasaan gembira, mereka mulai menyiapkan barang-barang untuk perjalanan. Tanpa mereka sadari, liburan kali ini akan menjadi pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Sore itu, April dan Rio akhirnya berangkat menuju villa yang sudah mereka pesan beberapa hari sebelumnya. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 jam, melewati jalanan berkelok dan pemandangan alam yang indah. Sesekali mereka berbincang ringan sambil menikmati udara segar di sepanjang perjalanan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya mereka tiba di depan sebuah rumah yang cukup besar. Dari luar, villa itu tampak minimalis dengan cat putih bersih dan desain modern yang sederhana. Namun, begitu mereka turun dari mobil, seorang pria parubaya berjalan menghampiri mereka. Selamat datang Pak Rio dan Bu April, sapa pria itu dengan ramah. Saya Dendi, penjaga villa ini. Saya akan membantu jika ada keperluan selama kalian menginap di sini. April dan Rio tersenyum, lalu menjabat tangan Pak Dendi. Terima kasih Pak, kami sudah tidak sabar melihat bagian dalamnya, ujar Rio. Ya udah, ayo silakan masuk, kata Pak Dendi sambil membuka pintu villa dan memberi isyarat agar mereka melangkah masuk. Begitu melewati pintu utama, suasana tiba-tiba berbeda. Di dalam rumah, semua perabotan tampak kuno. Lemari kayu besar dengan ukiran klasik, sofa berlapis kain bludru tua, serta lampu gantungan antik yang berpendar redup. Rasanya kontras dengan tampilan luar villa yang modern dan minimalis. April melirik Rio sejenak, lalu berbisik. Kok beda banget dari yang ada di foto?
Rio mengangguk pelan, tapi kemudian tersenyum kecil. Mungkin memang konsepnya begini, dari luar modern, dari dalam klasik. Jawabnya, mencoba menepis perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. Pak Dendi tampaknya menyadari ekspresi mereka dan berkata dengan nada tenang. Sebagian besar furniture di sini memang sudah lama, tapi tetap terawat dengan baik. Villa ini punya sejarah panjang, tapi saya yakin kalian akan merasa nyaman di sini. April dan Rio saling berpandangan, lalu mengangguk pelan. Mereka memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal itu dan mengikuti Pak Dendi yang mulai menunjukkan beberapa ruangan di dalam villa. Namun, jauh di dalam hati, perasaan tidak biasa mulai muncul, seakan ada sesuatu yang tidak mereka ketahui tentang tempat ini. Setelah menyelesaikan transaksi dengan Pak Dendi sesuai kesepakatan, pria parubaya itu berpamitan dengan ramah. Sebelum pergi, dia sempat berpesan pada mereka, "Semoga betah." April dan Rio mengangguk, tapi ada sesuatu yang membuat mereka sedikit ragu. Sejak awal bertemu, mereka memperhatikan wajah Pak Dendi yang terlihat pucat, seolah sedang tidak enak badan. Gerak-geriknya pun agak aneh, seperti sedikit gelisah. Tapi mereka memilih untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Mungkin memang dia sedang sakit, bisik April pada Rio saat mereka melihat Pak Dendi berjalan menjauh dari villa. Iya, aku juga kepikiran gitu. Tapi ya udahlah, selama dia masih bisa menjalankan tugasnya, nggak masalah, jawab Rio dengan santai. Mereka lalu mulai mengeluarkan barang-barang dari mobil dan membawanya masuk ke dalam villa. Meskipun perasaan mereka masih sedikit ganjil karena suasana di dalam villa yang klasik dan jauh berbeda dari tampilan luarnya, mereka memutuskan untuk menikmati waktu mereka di sana. Setelah semua barang sudah tersusun rapi di kamar, mereka berdua istirahat sejenak. Perjalanan yang cukup panjang membuat tubuh mereka terasa lelah. Beberapa saat kemudian, Rio merasa gerah dan memutuskan untuk mandi. Dia masuk ke kamar mandi, membuka shower, dan membiarkan air dingin mengalir di telapak tangannya. Namun, di tengah suara air yang mengalir, telinganya menangkap sesuatu yang janggal. Suara seseorang sedang memasak di dapur. Dentingan panci, suara minyak yang mendesis, dan sesekali suara sendok kayu mengaduk sesuatu terdengar samar dari arah luar. Rio menghentikan aliran air, dan anehnya, suara memasak itu juga ikut berhenti. Dia mengernyitkan dahi, merasa sedikit bingung. Untuk memastikan, dia kembali menyalakan keran. Kali ini, suara memasak itu terdengar lagi. Seakan ada seseorang yang sedang sibuk di dapur. Rio menelan ludah, mencoba berpikir positif. Mungkin April sedang memasak, pikirnya dalam hati. Dengan perasaan sedikit tenang, dia melanjutkan mandinya tanpa terlalu memikirkan hal tersebut. Dia tidak tahu bahwa yang baru saja dia alami hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih aneh di villa ini. Setelah selesai mandi, Rio keluar dari kamar mandi dengan rambut masih agak basah. Dia menatap April yang sedang duduk tenang di tepi ranjang, tampak sibuk dengan ponselnya. "Sayang, tadi kamu sempat masak di dapur?" tanya Rio santai sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. April mengernyitkan dahi. "Masak? Dari tadi aku di kamar nunggu kamu selesai mandi biar bisa gantian," jawabnya dengan nada heran. Rio terdiam sejenak. Dia ingat betul suara memasak itu, tapi tetap berusaha berpikir positif. Mungkin cuma suara tikus atau hewan lain, pikirnya. Dia tidak ingin membuat April khawatir. "Oh ya udahlah, mungkin cuma suara lain yang mirip," kata Rio akhirnya, berusaha menenangkan dirinya sendiri.
Untuk menghilangkan rasa gelisah, Rio memutuskan untuk membuat kopi di dapur. Setelah itu, dia membawa cangkir kopinya ke teras depan, duduk santai sambil menikmati udara malam. Dengan satu tangan menggenggam cangkir kopi, tangan lainnya mengambil rokok dari saku bajunya dan menyalakannya. Namun, saat sedang asik menikmati waktu sendiri, matanya menangkap sesuatu yang aneh di depan pagar villa. Seorang pria lusuh berpakaian kompang-kamping mondar-mandir di depan pagar. Rio memperhatikan orang itu dengan seksama. Dari gerak-geriknya, pria itu tampak seperti orang gila. Tapi ada sesuatu yang membuat Rio tidak nyaman, yaitu tatapan matanya. Tatapan orang gila itu seperti ingin menyampaikan sesuatu. Pria itu berjalan bolak-balik 3 kali. Setiap kali melewati pagar, dia melirik Rio dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, seolah sedang memberi isyarat. Tapi Rio tidak bisa mengerti maksudnya. Sesaat, bulu kuduk Rio meremang, tapi dia segera mengabaikannya. Paling cuma orang gila biasa, pikirnya sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. Setelah beberapa menit berlalu dan orang itu masih tetap mondar-mandir di tempat yang sama, Rio mulai merasa tidak nyaman. Dia memutuskan untuk menghabiskan kopinya dengan cepat, lalu masuk kembali ke dalam villa. Dia tidak memberitahu April tentang kejadian itu. Baginya, itu hanyalah hal sepele yang tidak perlu dibesar-besarkan. Yang tidak dia sadari, mungkin orang gila itu sebenarnya bukan sekedar orang gila biasa. Malam itu, Rio pun berbaring di tempat tidur, mencoba tidur dengan tenang. Namun, jauh di luar sana, pria lusuh tadi masih berdiri di depan pagar, menatap villa itu dengan tatapan yang penuh tanda tanya. Malam semakin larut, udara dingin menusuk hingga ke dalam kamar. April dan Rio tertidur nyenyak setelah perjalanan panjang mereka ke villa. Namun, di tengah keheningan malam, tepat pukul 2 dini hari, April tiba-tiba terbangun. Dia mengerjapkan mata, mencoba memahami apa yang membuatnya tersadar dari tidurnya. Telinganya menangkap suara halus dari luar, suara sapu lidi yang menggesek tanah halaman villa. April menyipitkan mata, memastikan bahwa suara itu memang nyata. Rasa penasaran mengalahkan kantuknya, dan dia pun memutuskan untuk keluar kamar, berjalan pelan menuju jendela yang menghadap ke halaman villa. Dengan hati-hati, dia mengintip keluar. Dan kosong. Tidak ada siapapun di luar. Halaman villa tampak sepi, tidak ada tanda-tanda seseorang sedang menyapu. April menghela nafas, mencoba berpikir positif. Mungkin suara itu dari warung kopi di dekat sini yang sedang beres-beres sebelum tutup. Pikirnya, dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya hal biasa. Dia pun kembali ke tempat tidur dan menarik selimutnya. Namun, saat matanya mulai terpejam, keran kamar mandi tiba-tiba menyala. April langsung membuka matanya dan menoleh ke samping. Rio masih terlelap, sama sekali tidak bergerak. Jantung April mulai berdegup lebih cepat. Dia menajamkan pendengarannya, memastikan bahwa suara itu benar-benar dari kamar mandi mereka. Dengan sedikit ragu, dia bangun dari tempat tidur. Namun, sebelum dia sempat melangkah ke kamar mandi, suara air itu berhenti sendiri. April menelan ludah, lalu kembali ke tempat tidur. Namun,
Belum sempat dia memejamkan mata, suara keran itu menyala lagi. Kali ini, dia hanya bisa duduk diam, memandangi pintu kamar mandi dengan perasaan tidak nyaman. Beberapa detik berlalu, dan seperti sebelumnya, suara itu kembali berhenti sendiri. April mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin kerannya ini bocor. Dia menarik nafasnya dalam-dalam, lalu berbaring kembali, berusaha untuk tidur. Namun, untuk ketiga kalinya, suara keran menyala lagi. April menutup matanya rapat-rapat, enggan untuk melihat atau bergerak. Rasa takut mulai menguasainya, tapi dia memutuskan untuk mengabaikan suara itu. "Aku capek, aku harus tidur," bisiknya dalam hati. Dengan perasaan yang tidak nyaman, akhirnya dia memaksakan diri untuk tidur. Sementara itu, suara-suara aneh di villa itu seolah terus menguji keberanian mereka di malam pertama. Suasana dini hari masih begitu sunyi ketika Rio tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Matanya mengerjap sebentar sebelum menyadari satu hal. Perutnya terasa tidak enak. "Aduh, kebelet BAB," gumamnya dalam hati. Tanpa berpikir panjang, Rio segera bangun dari tempat tidur dan berlari kecil menuju ke kamar mandi. Saat dia duduk di kloset, berusaha menyelesaikan hajatnya, tiba-tiba terdengar suara aneh dari atas. Rio menghentikan aktivitasnya sejenak dan menajamkan telinga. Seperti ada sesuatu yang dilempar ke atap kamar mandi. Batu-batu kecil. Dia mencoba tetap tenang dan berpikir positif. Mungkin di luar lagi hujan, pikirnya. Ia mengabaikan suara itu dan kembali fokus pada urusannya. Namun, baru beberapa detik berlalu, dia menyadari sesuatu yang aneh. Kalau hujan, biasanya kan terus-menerus kan? Tapi suara ini datang secara tiba-tiba dan kemudian berhenti begitu saja. "Hujan kok cuma sekilas?" gumamnya sambil mengernyitkan dahi. Setelah selesai di kamar mandi, rasa penasaran semakin besar. Dia keluar dari kamar dan berjalan ke jendela ruang tamu, mengintip keluar. Kering. Tidak ada hujan, tidak ada bekas air di halaman, tidak ada tetesan dari atap, tidak ada angin yang bertiup kencang. Langit tetap gelap dan sepi, tanpa tanda-tanda hujan baru saja turun. Merasa tidak percaya, Rio pun langsung membuka pintu villa dan melangkah keluar. Udara dingin langsung menyambutnya. Dan memang benar, tidak ada hujan sama sekali. Dia berdiri di depan pintu selama beberapa detik, mencoba memahami situasi. Namun, sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba sebuah suara keras terdengar dari arah mobilnya. Rio langsung menoleh, matanya membelalak. Bagasi belakang mobilnya terbuka sendiri. Sejenak dia terdiam, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Namun sekali lagi, dia mencoba berpikir positif. Mungkin tadi sore aku lupa nutup bagasi, ujarnya dalam hati, mencoba menenangkan diri. Dengan langkah yang hati-hati, Rio berjalan mendekati mobilnya. Dia mengintip ke dalam bagasi, memastikan tidak ada yang aneh. Setelah yakin semuanya baik-baik saja, dia menutup bagasi dan kembali mengunci mobilnya. Dia menghela nafas panjang, lalu kembali masuk ke dalam villa. Saat melewati ruang tamu, matanya sempat melirik ke jendela. Di luar sana,
tepat di tempat orang gila itu mondar-mandir semalam, ada jejak kaki yang mengarah ke pintu villa. Rio menelan ludah, bulu kuduknya meremang. Namun dia tidak mau ambil pusing. Dengan langkah cepat, dia kembali ke kamar, menarik selimut dan mencoba tidur kembali. Namun, di sudut pikirannya, perasaan aneh itu semakin kuat. Ada sesuatu di villa ini, dan dia tidak bisa lagi mengabaikan semua tanda-tanda yang sudah muncul. Pagi perlahan menyapa villa dengan sinar matahari yang mulai menembus celah jendela. Udara masih terasa dingin, tapi kini lebih segar dibanding malam sebelumnya. Rio dan April terbangun hampir bersamaan. Keduanya saling menatap dengan ekspresi yang sama, campuran kantuk dan kebingungan. April menghela nafas, lalu berkata, "Sayang, semalam aku ngalamin kejadian aneh." Rio menatapnya dan sedikit terkejut. "Loh, kamu juga?" April mengangguk. Lalu dia mulai menceritakan semua kejadian yang dia alami semalam. Suara orang menyapu di halaman, suara keran kamar mandi yang tiba-tiba menyala sendiri sampai 3 kali. Setelah mendengar cerita April, Rio pun akhirnya menceritakan apa yang dia alami. Suara batu yang jatuh di atap kamar mandi, bagasi mobil yang tiba-tiba terbuka sendiri, dan yang paling membuatnya merinding, jejak kaki di luar jendela yang tidak dia ceritakan pada April saat itu. Mereka berdua saling berpandangan, mulai merasakan ada yang tidak beres dengan villa ini. "Gimana kalau kita cari teman ke sini? Biar rame," usul April dengan nada cemas. Rio mengangguk setuju. "Bener juga, kalau rame kan suasananya mungkin bakal lebih santai. Aku coba ngubungin Nadit sama Wanda ya." Tanpa menunggu lama, Rio segera menghubungi sahabatnya, yaitu Adit. "Dit, lu ada waktu nggak? Kesini dong ramein villa, biar nggak sepi." Di ujung telepon, Adit terdengar santai. "Wih, ngajakin liburan dadakan nih. Bisa sih, gue sama Wanda ikut. Kirim alamatnya ya." Mendengar respon positif dari Adit, Rio merasa sedikit lega. Dia segera mengirimkan alamat villa, berharap kehadiran Adit dan Wanda bisa membuat suasana menjadi lebih nyaman. Namun, yang mereka tidak tahu, makin banyak orang di villa ini bukan berarti semuanya akan baik-baik saja. Karena sesuatu atau seseorang sudah memperhatikan mereka sejak awal. Adit dan Wanda yang sudah dihubungi segera melaju di jalanan pedesaan yang semakin sepi. Rio sudah mengirimkan alamat villa sejak pagi, tapi sudah hampir 5 jam mereka berkeliling, tidak berhasil menemukannya. Wanda mulai gelisah. "Dit, kok kita nggak sampai-sampai sih? Perasaan dari tadi kita udah muter-muter di jalan ini lebih dari sekali." Adit yang menyetir mulai kesal. "Gue juga nggak ngerti, alamat yang dikasih Rio ini beneran ada atau enggak sih? Jangan-jangan dia lagi ngerjain kita." Merasa semakin frustasi, Adit akhirnya menemukan mobil di dekat sebuah kafe kecil yang terletak di pinggir jalan. Tempatnya sederhana, dengan beberapa meja dan kursi kayu di terasnya, serta aroma kopi yang samar-samar tercium dari dalam. Adit meraih ponselnya dan segera menelpon Rio. "Yuk, lu bercanda ya? Kita udah nyari alamat yang lu kasih dari tadi, tapi kagak nemu. Jangan main-main lah." Bentaknya begitu Rio mengangkat telepon. Di ujung sana, Rio terdengar bingung. "Hah? Serius lo nggak nemu? Ini villa beneran ada kok. Gini aja, ketemu gue di kafe kecil dekat villa, gue jemput kalian." Setelah menutup telepon, Adit dan Wanda memutuskan untuk menunggu. Tidak lama kemudian, Rio datang dengan wajah kebingungan. "Gue jadi heran,
Kenapa lo nggak nemu villanya? Padahal harusnya gampang dicari. Ujar Rio sambil menunjuk ke seberang jalan. Itu tuh villa gue. Adit dan Wanda menoleh. Seketika, darah mereka berdesir. Di depan mereka, hanya ada sebuah bangunan tua yang terbengkalai. Catnya sudah pudar, dindingnya retak, jendelanya pecah, dan halaman depannya dipenuhi ilalang yang tumbuh liar. Tidak ada tanda-tanda villa megah yang dikatakan Rio. Adit menatap Rio dengan tajam. Lu serius bilang itu villa lu? Dari tadi kita juga udah lewat sini berkali-kali. Itu tempat kosong yuk, udah kayak rumah angker. Rio terdiam, jantungnya berdesak kencang. Bagaimana mungkin? Sejak kemarin, dia dan April tinggal di sana. Dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa villa itu masih berdiri megah. Merasa ada yang tidak beres, Rio segera berbalik ke arah salah satu pelanggan kafe yang sedang duduk di sudut, menikmati secangkir kopi. Permisi pak, villa di seberang itu emang masih disewakan? Pria parubaya itu meletakkan cangkirnya, menatap Rio dengan ekspresi bingung. Villa itu? Dia menunjuk ke bangunan terbengkalai di seberang. Nak, villa itu udah kosong sejak tahun 2009. Udah nggak ada yang tinggal di sana lagi. Darah Rio seakan berhenti mengalir. Adit dan Wanda saling berpandangan, merinding seketika. Gak mungkin, gue nginep di sana sama April. Ucap Rio dengan suara bergetar. Pria itu menghela nafas pelan. Kalian nginep di mana? Itu villa udah lama kosong. Orang yang terakhir tinggal di sana gak ada yang selamat. Rio merasakan tubuhnya melemas. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berpikir panjang, dia langsung berlari menuju villa tersebut, diikuti oleh Adit dan Wanda yang masih kebingungan. Namun, saat mereka sampai di depan gerbang, situasi semakin mengerikan. Rio masih melihat villa itu tampak megah. Bangunannya utuh, jendelanya bersih, dan suasananya masih sama seperti saat dia pertama kali datang. Tapi di sisi lain, Adit dan Wanda melihat bangunan yang berbeda. Mereka hanya melihat sebuah bangunan tua yang nyaris roboh, kusam, dan menakutkan. Di dalam villa, April masih ada di sana, dan sendirian. Dan mungkin, bukan sendirian sih. Rio berlari menuju villa dengan panik, diikuti oleh Adit dan Wanda yang masih ragu. Bagi Rio, villa itu masih tampak megah dan bersih, sedangkan di mata Adit dan Wanda bangunan itu sudah rapuh dan menyeramkan. April! April! Rio berteriak dari depan pintu sambil menggoyang-goyangkan gagangnya yang terkunci. Adit menepuk bahu Rio. Yo, lu yakin bini lu ada di dalam? Iya, dari tadi dia ada di dalam. Mana mungkin dia pergi kemana-mana. Wanda menelan ludah, merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Dia menoleh ke jendela villa yang pecah dan mengintip ke dalam. Dalam gelap, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Rio yang panik akhirnya merogoh sakunya mencari kunci cadangan yang diberikan oleh Pak Dendi saat mereka pertama kali datang. Dia segera memasukkannya ke lubang kunci, dan dengan satu putaran, pintu itu terbuka. Namun, begitu pintu itu terbuka, bau anyir langsung menyeruak. Adit menutup hidungnya. Anjir, bau apaan nih? Rio tidak mempedulikan bau itu. Dia langsung berlari masuk ke dalam dan meneriakkan nama April. April, sayang, kamu di mana? Hening, tidak ada jawaban. Adit dan Wanda masuk dengan hati-hati, menyalakan senter dari ponsel mereka. Cahaya samar menerangi ruangan. Di dalam,
villa itu benar-benar tampak terbengkalai. Debu tebal menyelimuti lantai dan perabotan. Sarang laba-laba menggantung di sudut-sudut ruangan. Dan tapak kaki Rio terlihat jelas di debu yang mengendap. Adit berbisik, "Yuk, ini beneran tempat lu nginep? Gimana caranya lu ngeliat tempat ini masih bagus?" Rio mulai merasa kepalanya pening. Pemandangan di depan matanya tidak sesuai dengan ingatannya. Dari dapur, terdengar suara jatuh. Brak! Wanda menjerit kecil dan langsung bersembunyi di belakang Adit. Ada orang di dapur. Rio, tanpa berpikir panjang, langsung berlari ke arah suara itu. Dia menyalakan lampu dapur, tapi lampunya hanya berkedip beberapa kali sebelum mati total. Namun, dalam sekejap cahaya dari senter ponselnya menyapu ruangan. Rio melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut dapur, berdiri seorang perempuan dengan pakaian putih. Rambutnya panjang dan menutupi wajahnya. Tangannya menggenggam pisau dapur yang meneteskan sesuatu, yaitu darah. April. Sosok itu tidak menjawab. Perlahan, kepala sosok itu miring ke samping. Gerakannya kaku dan tidak wajar. April, itu kamu? Rio melangkah maju, tapi tiba-tiba Adit menarik lengannya dengan kuat. Jangan maju yo, itu bukan April. Wanda menjerit ketakutan, dan dalam sekejap, sosok perempuan itu menghilang begitu saja. Jantung Rio berdetak kencang, tangannya gemetar. Apa yang baru saja dia lihat? Namun sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, dari arah kamar terdengar suara berisik samar, tapi jelas. Aku di sini. Itu suara April. Rio tanpa ragu langsung berlari menuju kamar, diikuti oleh Adit dan Wanda yang masih ketakutan. Dia membuka pintu kamar dengan kasar. Dan di sana, April terbaring di atas ranjang. Matanya terbuka lebar, kosong, menatap langit-langit. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, bibirnya membiru. April! April! Bangun sayang. Rio mengguncang tubuh istrinya, tapi April tidak merespon. Namun, tiba-tiba April menggerakkan matanya. Dia menoleh ke arah Rio dengan ekspresi yang bukan seperti dirinya. Dan dengan suara yang berat dan seram, dia berbisik. Kenapa kamu bawa mereka ke sini? Adit semakin merasa ada yang tidak beres. Sejak awal, dia dan Wanda melihat villa ini sebagai bangunan tua yang sudah terbengkalai. Sementara Rio tetap menganggapnya bersih dan megah. Gue gak yakin April beneran ada di kasur itu, gumam Adit sambil menyalakan senter ponselnya. Dia berjalan menyusuri lorong menuju ke kamar mandi. Firasatnya mengatakan sesuatu. Begitu sampai, pintu kamar mandi sedikit terbuka. Dengan hati-hati, Adit mendorongnya. Dan di dalam, dia melihat April tergeletak di lantai dalam keadaan pingsan. Rio, Wanda, April ada di sini. Adit berteriak. Rio dan Wanda langsung berlari menghampirinya. Rio terkejut melihat istrinya yang ternyata terbaring di kamar mandi, bukan di atas ranjang seperti yang dia lihat tadi. Dengan panik, Rio mengguncang tubuh April. Sayang bangun. April perlahan membuka matanya. Nafasnya tersengal, wajahnya penuh ketakutan. Begitu dia sadar, tangannya langsung mencengkram lengan Rio dengan kuat. Kita harus pergi dari sini sekarang. Aku lihat dia, ujar April dengan suara gemetar. Siapa? Tanya Wanda.
April menelan ludah. Ada seorang wanita di dapur tadi. Dia berdiri di pojok ruangan. Mukanya pucat, matanya hitam. Lalu tiba-tiba aku gak sadar. Wanda merinding mendengarnya. Adit dan Rio saling berpandangan. Mereka tidak mau mengambil resiko lebih lama lagi di villa ini. "Udah, kita cabut sekarang," kata Rio dengan tegas. Rio dan April segera beres-beres barang mereka dengan buru-buru. Sementara itu, Adit dan Wanda memeriksa villa sekali lagi. Namun, semakin mereka mengelilingi bangunan itu, semakin terasa aura mencekam yang menyelimuti. Hingga akhirnya, mereka semua berada di depan villa, bersiap untuk pergi. Rio dan April mencuci muka mereka dengan air mineral yang diberikan Adit, berharap bisa sedikit tenang. Namun begitu mereka mendongak, keduanya langsung terkejut. Villa yang tadi mereka lihat megah dan bersih, kini tampak sesuai dengan apa yang Adit dan Wanda lihat sejak awal. Bangunan tua yang lapuk, jendela pecah, dinding yang berlumut, dan halaman yang penuh dengan ilalang liar. Rio tercekat. Ini gak mungkin. April memegang dadanya yang terasa sesak. Jadi, selama ini kita tinggal di dalam tempat seperti ini. Tanpa berpikir panjang, mereka semua bergegas masuk ke mobil masing-masing. Mesin dinyalakan, ban mobil berputar dengan cepat. Mereka meninggalkan villa itu tanpa menoleh ke belakang. Saat perjalanan pulang, mereka semua terdiam. Begitu melewati sebuah rumah makan, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak. Setelah duduk dan memesan makanan, Rio dan April masih merasa canggung. Pikiran mereka melayang ke villa tadi, mencoba memahami apa yang baru saja mereka alami. Saat makanan datang, Wanda tiba-tiba berkata pelan, "Kalau villa itu udah kosong sejak 2009, berarti siapa yang kasih kunci villa ke kalian?" Rio dan April saling pandang. Muka mereka langsung pucat. Karena saat mereka meninggalkan villa tadi, Pak Dendi tidak ada di sana. Rio menggenggam sendoknya dengan erat. Matanya menatap kosong ke piring berisi makanan yang belum dia sentuh. "Iya ya, siapa yang kasih kita kunci villa itu?" gumamnya. April mulai mengingat sosok Pak Dendi, pria parubaya yang menyambut mereka saat pertama kali datang ke villa. Wajahnya pucat, suaranya terdengar lemah, seperti orang yang sedang sakit. Namun, setelah kejadian tadi, kemana perginya Pak Dendi? Dia nggak ada pas kita keluar tadi. Suara April bergetar. Adit menghela nafas berat. "Gue udah ngerasa aneh sejak dari awal. Kita nyari alamat itu lama banget dan gak nemu-nemu. Tapi pas ketemu lo di kafe, kita baru sadar kalau itu adalah bangunan terbengkalai." Wanda menambahkan, "Dan kalian berdua seakan-akan dikasih lihat versi lain dari villa itu." Rio meremas rambutnya dan frustasi. "Tapi gue yakin banget, waktu kita datang, Pak Dendi itu beneran ada. Dia yang kasih kunci. Gue bahkan sempat transaksi sama dia." Adit langsung punya ide. "Coba gue cari info tentang villa ini di internet ya." Dia membuka ponselnya dan mulai mengetik. Beberapa menit kemudian, wajahnya langsung berubah. "Yuk, lo harus lihat ini." Rio dan April mencondongkan tubuh mereka, melihat layar ponsel Adit. Di sana, terdapat sebuah artikel lama dari tahun 2010. Sebuah tragedi terjadi di villa tua di daerah ini. Seorang penjaga villa bernama Dendi ditemukan tewas di dalam rumah tersebut. Diduga, dia meninggal karena sakit. Namun tubuhnya baru ditemukan berminggu-minggu kemudian setelah villa itu resmi ditutup.
Dada Rio terasa sesak membaca artikel itu. Enggak. Enggak mungkin, bisiknya. April memegang tangannya erat. Rio, jadi yang kita temui itu... Adit melanjutkan membaca. Villa itu resmi ditutup pada tahun 2009 setelah pemiliknya mengalami kebangkrutan. Sejak saat itu, banyak warga sekitar menghindari tempat tersebut karena sering terdengar suara-suara aneh di malam hari. Mereka semua terdiam. Di luar rumah makan, angin bertiup pelan. Lalu tiba-tiba, lampu di dalam rumah makan meredup selama beberapa detik sebelum kembali normal. Seakan-akan ada sesuatu yang mendengar percakapan mereka. Sesuatu yang tidak ingin mereka ungkap lebih jauh. Mereka semua terdiam. Hanya suara orang-orang di rumah makan yang terdengar. Tapi suasana di meja mereka terasa mencekam. April meremas tangan Rio dengan erat. Jadi kita semalam tinggal di villa kosong sama arwah penjaganya. Suaranya bergetar. Rio menelan ludah. Semua yang dia alami mulai masuk akal. Perabotan kuno di dalam villa. Suara aneh di kamar mandi, sosok wanita di dapur yang dilihat April, dan kini kenyataan bahwa Pak Dendi sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Adit mengembuskan nafas panjang. Gue yakin kita semua harus lupain ini. Jangan pernah ngomongin villa itu lagi. Mereka semua mengangguk. Mereka hanya ingin pergi jauh dari tempat itu dan tidak pernah kembali. Setelah membayar makanan, mereka segera masuk ke mobil masing-masing. Saat mesin dinyalakan, Rio melirik ke kaca spion. Matanya membelalak. Di seberang jalan, berdiri seorang pria tua berwajah pucat. Yap, itu adalah Pak Dendi. Dia tersenyum tipis. Namun, senyum itu bukan senyum ramah. Senyum itu seperti peringatan. Rio langsung mengalihkan pandangan, jantungnya berdegup kencang. Saat dia melihat kaca spion lagi, Pak Dendi sudah menghilang. Tanpa menunggu lebih lama, Rio langsung menekan pedal gas, meninggalkan tempat itu. Sejak saat kejadian itu, mereka tidak pernah lagi membicarakan villa tersebut. Namun, di suatu malam, ketika Rio dan April sudah kembali ke rumah mereka. Saat Rio hendak mematikan lampu kamar sebelum tidur, dia mendengar suara sesuatu dari dapur. Suara keran menyala. Tapi itu bukan tentang kejadian di villa yang pernah mereka huni. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Rio dan April berusaha menjalani hidup seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang selalu menghantui mereka. Setiap malam, suara-suara aneh mulai terdengar di rumah mereka. Terkadang, keran menyala sendiri. Kadang, ada suara langkah kaki di ruang tamu saat mereka sedang tidur. Dan yang paling menyeramkan, April pernah terbangun di tengah malam dan melihat sosok pria tua berdiri di pojok kamar. Sosok itu hanya diam, menatapnya dalam kegelapan. Namun saat ia menyalakan lampu, sosok itu menghilang. Sejak saat itu, April mulai mengalami mimpi buruk. Dia selalu bermimpi berjalan sendiri di dalam villa itu. Dalam mimpinya, dia selalu mendengar suara Pak Dendi berbisik di telinganya. Jangan pernah kembali ke sini. April selalu terbangun dengan nafas tersengal, tubuhnya berkeringat dingin. Namun suatu malam, mimpi itu berubah. April melihat dirinya berdiri di depan villa itu. Tapi kali ini, pintu villa terbuka lebar. Dari dalam, terdengar suara perempuan yang memanggil. April, ayo masuk. Suaranya familiar. April menoleh ke belakang, melihat Rio tertidur di ranjang.
saat dia kembali menatap pintu villa di dalam mimpinya. Sosok wanita pucat itu berdiri di sana dan tersenyum padanya. April langsung terbangun dengan teriakan yang tertahan. Rio yang kaget langsung memeluknya. "Mimpi buruk lagi ya?" April mengangguk, tubuhnya bergetar. Namun, sebelum dia bisa menjawab, terdengar suara dari dapur. Suara kursi yang bergeser. Seakan ada seseorang yang duduk di meja makan. Rio dan April hanya saling berpandangan, tidak berani bergerak dari tempat tidur. Mereka sadar satu hal, villa itu mungkin telah mereka tinggalkan, tapi sesuatu dari villa itu telah ikut pulang bersama mereka. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.